Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyidina Muhammad wa man yuhibbu sayyidina Muhammad wa man ahabba sirata sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Hadratul Al-Fadil, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para imam masjid, imam mushola, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya muliakan, saya taklimi. Wabil khusus kepada orang tua kami, Bapak Kiai Nadhori yang senantiasa kami taati dan kami muliakan. Kepada Bapak Sekda yang kami muliakan, Bapak Kades yang kami hormati dan kita doakan semoga Bapak Kades kita itu benar-benar mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kepada Ibu Camat yang baik hatinya yang kami muliakan, kami doakan semoga senantiasa dilancarkan semua urusannya. Ibu Ketua Dewan ya, Ibu, kalau saya dengan suami Ibu akrab, ini alhamdulillah bisa ketemu dan Ibu, semoga Ibu hadir di sini memberkahi kita semuanya. Amin. Ibu kalau nggak bawa uang receh boleh nanti kirim ke rekening saja sedekahnya ya. Tadi kan lubangnya sangat kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, pecinta-pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para DKM masjid apa namanya? Baitul Salam, ya, rumah keselamatan yang saya muliakan, dan salam takdim spesial saya sampaikan kepada seluruh yang hadir, para pecinta-pecinta Rasulullah, ibu, bapak, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, ngantuin, wangantuat. Ini kayaknya ada yang ngantuk ya Bu. Saya izin berdiri, Pak Kades. Halo, halo Ibu. Kalau saya bilang halo, hey, gitu ya, biar agak gaul gitu. Halo, hey, halo, hey, hey, halo. Ibu ada yang ngantuk Ibu? Saya lihat tadi ada yang ngantuk. Bu, ngantuk itu mimba di sakinah. Ngantuk itu sebagian dari sakinah, dari ketenangan. Oleh karenanya kalau ada kawan ibu yang ngantuk, gak usah disenggol-senggol, biar dia ngantuk. Nanti kalau sudah tertidur, kalau sudah lelah, kita pulang semuanya, dia di sini sendirian ya. Ibu bapak yang saya muliakan, sesungguhnya hari ini kita akan beracara dengan Bapak Camat, dengan Bapak Bupati dan sebagainya. Cuman karena memang acaranya bertumburan, jadi mereka tidak bisa hadir. Mohon dimaafkan ya Ibu. Ibu, saya juga pada hari ini jadwalnya 2 nih Ustaz Sobirin. Saya harusnya pada saat yang bersamaan ngisi, barusan ada suaranya. Bagus itu apa ini? Pada saat yang bersamaan hari ini saya seharusnya ngisi di HPH. Cuman karena begitu cintanya saya kepada Bapak Ibu semuanya di Muara Mabil, maka saya cancel yang di sana.
Oleh karenanya yang pertama-tama harus saya sampaikan dengan sepenuh hati, saya mengucapkan I love you all. Saya mencintai ibu-ibu semuanya. Mencintai karena Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau saya lihat, perhatikan dari wajahnya Pak Yena dari kesini sampai ke sana, terus ke teras ibu-ibu semua yang ada di sini sampai anak-anak ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya teringat akan riwayat yang ditulis di kitab Durratun Nasihin, di mana Rasulullah menyampaikan Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala tamalin bisolin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'ul ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Pak Ani? Saya sebutkan satu saja. Ciri-ciri penghuni surga kata Rasulullah adalah wajhun malihun, wajah yang berseri-seri. Ini ibu-ibu walaupun kipas-kipas karena panas tapi wajahnya tetap berseri. Alhamdulillah. Walaupun Pak Bupati nggak bisa hadir tetap aja sumeh-sumeh wajahnya. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang saya masih ragu Pak Kades. Ibu-ibu ini senyumnya, sumehnya, sumringahnya wajah ibu ini seneng ngaji atau gara-gara banyak jajannya ya? Halo Ibu? Karena apa? Dua-duanya. Alhamdulillah. Hari ini kita memang disuruh seneng-seneng Ibu. Kita diberi sehat, kita diberi afiat, diberi kesempatan kok bisa untuk hadir di majelis ilmu. Ini mudah-mudahan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bisa ibadah, alhamdulillah. Anak solih-solihah, alhamdulillah. Keluarga sakinah, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita kesini, di sini kumpul dari satu ini dalam rangka takziman di Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di sini dalam rangka yang baik, di tempat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan kita ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma. Semangatnya kita hadir di Masjid Baitul Salam ini, mudah-mudahan Allah jadikan iman dan Islam kita tambah kuat. Amin Allahumma. Semoga keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang solih dan solihah. Rezeki kita semoga diberikan rezeki yang melimpah dan penuh berkah.
Semoga suatu waktu kita dipanggil oleh Allah yang hadir semuanya, semoga husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Ibu, Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal, betul apa betul? Rabi itu artinya musim semi, awal itu artinya yang pertama. Jadi bulan Rabiul Awal itu artinya bulan musim semi pertama. Jadi di Jazirah Arab itu Ibu DPR, dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, di sana sedang musim semi, bulan ketiga ini. Nah, musim terindah itu adalah musim semi. Seolah-olah Allah mengatakan kepada seluruh manusia, wahai manusia, saya sempurnakan keindahan musim semi ini dengan saya hadirkan seorang manusia agung, manusia penuh kasih, manusia penuh penyayang, manusia yang akan memimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia terbaik. Basyarun, dia itu manusia, la kal basyari, tetapi tidak seperti manusia biasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Nabi Muhammad itu, Bu, walaupun kita kalau lihat di medsos itu kemarin saya lihat, makanya kita harus muji-muji Nabi Muhammad, keterlaluan begitu Pak Kades. Muhammad itu manusia biasa, ngapain harus disanjung-sanjung, kenapa harus sholawat begitu megah, begitu ramainya. Nabi Muhammad itu memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Saya boleh cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Ibu? Bu, Pak Kades, Ibu, kalau di kampungnya saya di Temanggung, Jawa Tengah sana, itu Bu Camat, kalau dipanggil itu kok diam saja, dipanggil itu diam saja Bapak, tapi matanya melotot. Jadi dipanggil itu kok diam aja, gak nyaut, matanya tapi menteleng melotot, itu namanya ikan asin. Itu di daerah sana itu Pak Kades. Bu, takut dikatakan ikan asin ya. Ibu, dulu ketika Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, itu wanita-wanita Quraisy yang sedang hamil itu lari ke bukit-bukit untuk menyelamatkan dirinya dan kandungannya. Kemudian Aminah ini disuruh oleh kakeknya, itu suruh ke bukit, Aminah, selamatkan kandunganmu itu dari kekejaman Raja Abraha. Lari ke bukit. Aminah bilang apa Ibu? Aminah bilang begini, kek, saya ini sedang mengandung manusia terbaik di jagat raya ini. Jadi ceritanya Ibu, Aminah ini sering mimpi ditemuin malaikat Jibril bahwa yang dikandung ini adalah bayi amanah Allah yang akan menjadi utusan para rasul, penutup para nabi. Kemudian kek, saya tetap akan di rumah. Ini adalah amanah Allah dan saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan. Saya berkeyakinan kandunganku akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul Ibu, Aminah tidak pernah tersakiti oleh Raja Abraha dan tentaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ketika Aminah melahirkan Rasulullah, waktu itu masih bayi kecil Ibu, itu keluar dari perut Aminah. Ini perhatikan Ibu, keluar dari perut Aminah cahaya yang menerangi sampai ke langit Sam. Rasulullah lahir di mana Ibu? Di Mekah kan ya? Sam, itu mana Sam? Sam itu kalau sekarang namanya Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, itu Sam, Pak. Nabi lahir di Mekah. Ketika sang ibunda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan di Mekah, itu keluar dari perutnya cahaya yang menerangi langit Sam, langit Palestina. Jarak antara Mekah dengan Sam itu Bapak Ibu, itu berjarak kurang lebih 1.500 km. Ini kita bisa bayangin Ibu. Kalau dari Jambi ke Yogyakarta ke titik 0 di Malioboro itu
dari Jambi ke Yogyakarta lewat lintas timur itu Pak Yai Nadori, itu baru berjarak 1355,2 km, belum nyampe 1500. Artinya cahaya Aminah ketika melahirkan Rasulullah itu, kalau andai kata Kanjeng Nabi itu lahir di Muara Tabir, dia cahayanya Aminah sampai ke Surabaya sana, ibu Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang disiapkan Allah untuk menjadi pemimpin peradaban dunia. Amin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ibu, ini keajaiban Rasulullah. Berarti Rasulullah adalah bukan manusia basarun lakal basar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah bayi setelah Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad yang lahir ke dunia posisinya sujud? Ada apa tidak? Tidak ada. Ada apa tidak? Tidak ada. Berarti Rasulullah adalah basarun lakal basar. Ketika sujud, setelah sujud, Rasulullah bayi kecil yang nantinya jadi Rasulullah itu menengadahkan kedua tangannya begini, ibu. Kemudian dia mendongak ke langit dan dari kedua matanya keluar sinar yang menerangi langit dunia. Inilah keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ketika lahir, seluruh patung-patung di Ka'bah roboh berantakan. Ada gereja di dekat Ka'bah roboh rata dengan tanah, coba kalian. Kemudian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada api majusi yang disembah itu mati, dihidupkan mati lagi, dihidupkan mati lagi. Subhanallah. Baru kelahirannya sudah menghebohkan dunia. Alhamdulillah. Makanya ketika kita hadir di sini, ini bukan melebih-lebihkan, betul atau betul? Ini adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta kepada Nabi? Cinta ibu? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Jadi izin Pak Kiai, dulu itu saya memang artis yang tidak pernah masuk TV, bocah tapi sering masuk angin. Kalau masuk TV belum pernah, masuk angin sering. Jadi kita harus cinta. Dan kalau ibu cinta, biasanya cinta itu semakin sore semakin semangat loh, Bu. Betul Pak, betul. Cinta itu semakin sore semakin semangat. Nanti ngajinya sampai jam berapa? Bisa tantang ini ngajinya sampai jam berapa, Ibu? Ini sambil tunggu Pak Kabag Kesra, Ibu. Kalau saya sudahi sekarang, nanti Pak Kades, Kabag Kesra kesini udah selesai, nggak enak kan? Terus, Bu? Terus? Itu namanya menghina. Ini Ustaz bukan tukang parkir. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian siapakah orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Ada yang tahu? Siapakah orang yang pertama-tama kali memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahu apa tidak? Ibu tahu? Siapa ibu? Yang melakukan pertama-tama kali peringatan kelahiran Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nabi sendiri langsung memperingati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Ini pertanyaannya. Nabi tidak menjawab, oh puasa hari Senin itu pahalanya besar. Oh puasa hari Senin itu fadilahnya ini. Oh puasa hari Senin itu luar biasa, Allah sangat menyukainya. Rasulullah tidak bicara seperti itu. Rasulullah tidak menjawab seperti itu. Tapi ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, daka walattu fi, pada hari itu saya dilahirkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya sendiri. Dengan cara apa? Berpuasa. Nah, kita hari ini lahir di sini memperingati kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersilaturahmi,
dengan berceramah, dengan ngaji Al-Quran, dengan sambutan kebaikan. Ini semuanya adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham Ibu sampai di sini? Paham Ibu? Termasuk ibu lahirnya hari apa, tanggal berapa, silahkan peringati dengan melakukan ibadah kebaikan. Amin Allahumma. Mumpung kita masih sehat, betul betul. Mumpung masih sehat dan gagah, segeralah untuk ibadah. Allah. Bisa Ibu? Mumpung sehat dan masih gagah, segeralah untuk ibadah. Allah. Ingat saat badan tidak sehat, untuk ibadah rasanya susah. Ingat saat badan tidak sehat, untuk ibadah rasanya susah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Di dunia jangan hanya mundar-mandir, nuruti nafsunya pikir. Allah. Di dunia jangan hanya mundar-mandir, nuruti nafsunya pikir. Allah. Apa engkau tidak khawatir bakal ketemu dengan munkar nakir? Apa engkau tidak khawatir bakal ketemu dengan munkar nakir? Sama-sama. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita banyak-banyak baca salat nggak apa-apa ya. Ini momen terbaik. Ada sebuah ayat begini Bu. Karena kurang sholawat, yang akhirnya hidupnya gak nikmat, gampang tercebur maksiat, hidupnya jadi tersesat. Ayo kawan semuanya, perbanyaklah membaca sholawat, supaya tentram hatinya, selamat dunia akhiratnya. Sholawat, ayo sholawat, karena Allah saja sholawat. Allah sholawat apa tidak Pak? Allah sholawat kan? Ibu jangan mau berhenti, oke. Malaikat saja sholawat. Ibu bapak yang saya muliakan, Allah aja sholawat. Kalau Allah perintah sholat, gak mungkin Allah sholat. Betul. Allah perintahkan umroh, gak mungkin Allah umroh Pak Kades. Allah perintahkan haji, Allah gak haji. Allah perintahkan zakat, Allah juga gak zakat. Tapi kalau Allah perintahkan sholawat, Allah ngasih contoh terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima.
Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya ajarin dulu ya ibu biar kompak. Kalau saya bilang gini, sholawat, ayo sholawat, ibunya bilang karena Allah saja sholawat, gitu. Yang kedua, kalau saya bilang sholawat, ayo sholawat, ini mas-masnya, malaikat saja sholawat. Siap ibu? Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat, ayo sholawat, karena Allah saja sholawat. Sholawat, ayo sholawat, malaikat saja sholawat. Siapa banyak baca sholawat, besok nanti dapat syafaat dan selamat dunia akhirat, dan selamat dunia akhirat. Sekali lagi, sholawat, ayo sholawat, karena Allah saja sholawat. Sholawat, ayo sholawat, malaikat saja sholawat. Kalau dituliskan begini, NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Sekali lagi untuk cinta kepada tanah air kita. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu yang saya muliakan, ini Pak Kabangnya nggak nyampe Pak Kades. Pak Kabangnya kok belum balik? Sudah sampai mana Ustaz? Pak Seksan, Pak Kabang? Ya? Tinggal aja, lanjut aja. Lanjut aja. Iya. Pak Kabangnya belum datang, saya tidak apa-apa ibu. Tak darutan akan menjadi Pak Kabang datang saya. Ibu bapak yang saya muliakan, nah terus ibu, ini perlu saya sampaikan ya. Seneng-senengnya kita di sini itu dapat pahala loh, Bu. Seneng dalam rangka memperingati kelahiran Nabi itu dapat pahala. Tertawa dalam rangka memperingati Nabi itu dapat pahala. Ada perintahnya dalam Al-Quran. Apa Pak Amin perintahnya? Di surat Yunus ayat 58. Ini ada dalilnya. Allah berfirman, kul, katakanlah, kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Di surat Yunus ayat 58. Ini dalil Maulid Nabi yang kedua. Kul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika, dan dengan yang demikian itu, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah bergembira. Dan tidak ada rahmat Allah yang terbesar selain diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi hadirnya kita senang-senang di sini dalam rangka Maulid Nabi, ini yang Allah perintahkan. Jadi hari ini kita kumpul di sini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, kalau kita sedang menjalankan perintah Allah, nggak mungkinlah perayaan ini bid'ah. Paham sampai di sini? Nggak mungkin Pak Kades ini bid'ah masuk neraka, nggak mungkin. Kalau kita menjalankan perintah Allah, dalilnya surat Yunus ayat 58. Jadi kita takdiman wa takriman wa mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, cinta kepada Nabi adalah perintah Allah Subhanahu. Karena ini sedang menjalankan perintah Nabi,
maka mengagungkan perintah Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu. Memuliakan Nabi Muhammad sama dengan memuliakan Allah Subhanahu. Cinta kepada Nabi Muhammad sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ibu, Nabi Muhammad cinta banget ke kita, Ibu. Tak kasih tahu ya, Bu. Ibu, ini masih hidup semua ya. Saya khawatir ini hanya jasad-jasadnya aja, ruhnya, pikirannya udah masak di rumah gitu ya, udah nyelikan, cuci baju. Masih semangat Ibu ya, untuk ketemu. Ini masalah bahasa kau gak cerita bahasa apa? Oh, masya Allah, alhamdulillah. Izin sebentar ya, 5 menit. Pak Kabat kita sudah hadir. Ketika saya berada di Tebu ini sudah beberapa kali menjumpai kabar kesra, dan mereka itu semangat semua. Tapi Bapak Kabat kesra yang ini lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, sampai mana tadi kita ya? Jadi lupa. Gimana? Oh, ibu masih hidup ya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, jadi kita memperingati Maulid Nabi ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad itu cinta banget ke kita. Pernah ibu, ini penting banget. Pernah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li, mintalah kepada Allah untukku, kata Aisyah. Berdoalah kepadaku wahai Rasulullah, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma fir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarat wa ma a'lanat. Yang artinya, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang dikerjakan secara terang-terangan maupun dosa yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Jadi Aisyah itu mendengar doa Rasulullah itu senang banget, bahagia luar biasa, sampai-sampai Aisyah merebahkan dirinya, merebahkan kepalanya di pangkuan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bu, ibu-ibu sering merebahkan kepalanya di pangkuan bapak-bapak? Ibu camat begitu? Ibu DPR? Harusnya iya. Kalau kita meneladani Rasulullah SAW, Ibu, kita harus semakin mesra. Betul apa betul? Rasulullah SAW itu semakin tua semakin mesra. Alhamdulillah. Rasulullah itu kadang-kadang balapan lari sama istrinya, Ibu. Ini bapak-bapak saya kasih tahu, Rasulullah itu sering balapan lari sama istrinya. Ibu pernah balapan lari? Balapan nyada pernah ya? Rasulullah kadang-kadang keluar tengah malam sama istrinya, nengok langit yang melihat bintang-bintang gemerlapan yang begitu indah mempesona di angkasa raya. Rasulullah semakin mesra. Bahkan Rasulullah itu, Ibu, ini khusus bapak-bapak. Halo bapak-bapak, halo. Rasulullah itu Pak, saking mesranya Pak, ini spesial bapak-bapak. Itu kalau nyebut istrinya itu tidak pernah Aisyah, tapi beliau bilang, ya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Jadi pipinya Aisyah itu, Ibu, bukan putih pucat, tapi kemerah-merahan kayak apel Australia itu. Jadi kemerah-merahan itu pipinya istrinya Rasulullah. Kalau pipinya istri kita kan bukan kayak apel Australia, Pak, kayak apel Malang ya, kalau istri kita. Atau kadang-kadang kayak salak pondok. Artinya apa? Rasulullah itu mesra, Pak. Makanya bapak-bapak yang ada di sini semuanya nih, yang di sini semuanya, mulai nanti bapak kalau memang wajah istri bapak itu kok putih kemerah-merahan, panggil saja ya Umairah. Kalau istri bapak-bapak itu kok yang putih bersih, panggil saja ya Baido. Itu mesra.
Kalau wajah istri bapak-bapak yang ada di sini kok hitam, panggilnya apa? Masuk black enggak. Panggilnya ya Sauda, wahai istriku yang hitam manis, begitu. Kalau istri bapak-bapak yang ada di sini kok belang-belang kayak pelangi gitu, panggilannya gimana? Manggilnya ya ampun, istriku kok kayak gini gitu ya. Tetapi yang saya ajarkan adalah kita semakin tua harus semakin mesra. Setuju Ibu? Karena mesra tidak harus mahal. Betul atau betul? Apalagi suami itu singkatannya apa tuh Bapak tahu nggak? Bu, Bapak, suami itu artinya suami surga abadi milik istri. Itu artinya suami. Makanya surga itu harus tenang, menenangkan, damai, sejuk. Kan ada ya Bapak Ibu, ada orang laki-laki, seorang bapak-bapak, kalau ketemu kawannya sume, ketemu kawannya sering ngobrol, ringan, ketawa-ketawa, giliran pulang rumah galaknya minta ampun. Ada apa enggak? Pengalaman berarti Pak. Semangat semua bilang adanya itu. Kemudian istri, apa arti istri itu? Istri itu artinya adalah istana tempat istirahat suami. Jadi istri itu Ibu Bapak yang saya muliakan, istana tempat istirahat suami. Makanya harus damai. Dan satu-satu pantangan bagi seorang istri itu Ibu, kalau suaminya datang ke rumah, entah itu tengah malam atau malam hari, jangan ditanya dari mana. Pantangan itu, jangan dari mana toh Pak, dari mana toh Bang, nggak boleh, diemin aja. Karena kalau ibu tanya begitu, itu akan membuka peluang kebohongan-kebohongan baru, jawaban-jawaban yang bohong. Makanya nggak boleh tanya itu Mbak, jangan nggak boleh tanya dari mana Mas Bang. Diemin aja beberapa waktu. Kalau mau nawarin minum, nawarin apa, ya beberapa. Bu, saya tanya ini, kita kan mau ngaji peringatan Maulid kan? Ibu-ibu kalau kayak gini kan saya senang mengenai aslinya. Ibu-ibu cantik-cantik, dandannya luar biasa, kerudungnya ada kerudung coklat, ada krem, ada biru, ada merah, ada oranye, ada yang sekali bayar, 2 kali bayar. Ini cantik-cantik banget. Nah saya tanya, kalau di rumah cantik-cantik kayak gini apa enggak? Hah? Bapak-bapak, istri bapak kalau di rumah kayak apa? Saya kasih tahu ya Bu, ini mau ketemu. Menurut Islam, dandannya ibu-ibu tuh kapan coba saya tanya? Iya, kapan waktunya Bu? Waktunya dandan itu Ibu sehabis sholat isya. Nah, ini ya ilmu baru. Ibu-ibu yang hadir di sini, mulai nanti kalau mau dandan sehabis isya, boleh pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang seseksi-seksinya. Ya misalnya gitu ya. Yang menyebabkan suami nggak bisa tidur. Tapi sehabis isya. Kemudian kalau ibu sudah pakai lipstick, pakai bedak, pakai sado-sado, apa namanya biru-biru? Sendo ya, pakai sendo gitu ya. Habis isya boleh. Terus ibu bilang sama suami ibu, Bang, Pak, abang memerlukan saya nggak malam ini? Gitu ibu. Dalam keadaan posisi sudah, nggak usah dibayangin ya bapak-bapak ya. Kemudian kalau bapaknya bilang, saya capek sekali, pokoknya malam ini libur. Ibu bilang apa? Sudahlah kalau bapak nggak menginginkan saya tak istirahat dulu. Nanti kalau ada perlunya tolong dibangunin. Inilah yang dilakukan oleh seorang wali perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah itu Ibu dandan secantik-cantiknya sehabis isya. Kalau suaminya tidak memerlukan, dia ganti dandanannya itu dengan mukena, kemudian dia di mihrab dan ibadah sampai sholat subuh. Allahu Akbar. Makanya kalau kita bisa kayak gitu Ibu, kita akan jadi wanita-wanita dan jadi ratunya bidadari di surga semuanya. Amin Allahumma. Waktu dadanya kapan Ibu? Sehabis isya.
Ini kadang-kadang kan gini Pak Kades, istri-istri kita tuh kadang membingungkan. Dandannya itu bukan satu sisa, tapi kalau mau ke kondangan dandan, betul-betul. Pergi arisan dandan, ke majelis taklim dandan, jemput rapot anaknya dandan, ke pasar dandan, ke puskesmas dandan. Giliran di depan bapaknya gedobrak, nggak sisiran, nggak pakai sandal, kadang-kadang BH sudah 4 hari nggak dicuci, dipakai terus. Di depan suami nggak boleh, Ibu. Setelah pengajian Maulid Nabi, kita harus berakhlak islami. Dandannya hanya untuk suami tercinta. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu, saya ini kalau kayak gini memang adem banget. Cuman di luar sana, masya Allah Ibu, di Rimbo Bujang itu kadang-kadang kan masya Allah ya Pak Kades ya. Ini coba Pak Kades, mungkin Pak Kades pas kemarin di Jambi, di Jakarta, ada muslimat, ibu-ibu kerudungnya udah besar kayak gini semua, bajunya juga sudah pakai jubah ya, sayang banget belahannya tuh sampai sini tuh. Ada kan Pak Kades kayak gitu ya? Ada. Jadi kalau jalan tuh jabel gitu Bu. Ini bagi Pak Kades, bagi Pak Kiai Nazari, Ustaz Sefi kan bingung. Kalau dilihat dosa, tidak dilihat mubazir. Ini zaman akhir, alhamdulillah di sini seger-seger semuanya kayak gini. Nah saya itu pernah, saya tak cerita ya Bu, mumpung istri saya nggak saya ajak. Saya itu pernah Ibu Camat, serius, di Rimbo Bujang itu pas saya jalan pakai motor, itu di depan saya itu seorang muslimat, sepertinya baru pulang ngaji, pakai pakaiannya bagus, pakai bajunya juga bagus, cuma dia goncengan. Dan saat goncengan itu, kakinya itu diserempangkan gini loh Bu, sehingga betisnya itu nampak itu Pak Kades. Saya kan mikir Pak Kabang Kesrah, ini kok saya lihat betis terus, kalau saya kayak gini di belakang kayak gini, saya dosa lihat betis terus. Akhirnya apa Ibu? Saya salib, saya niat nyalip betis lillahi ta'ala, begitu. Saya salib betis itu. Ketika saya salib, apakah selesai permasalahannya? Ternyata belum selesai. Ketika saya sedang santai-santai, tenang-tenang naik motornya itu, tiba-tiba saya juga disalib oleh seseorang remaja putri yang menggunakan kaos pendek, lengannya pendek, kaosnya pendek. Saya bilang, ya Allah, tadi saya nyalip betis, saya takut dosa. Sekarang kok saya dapat kaos pendek kayak gini, ini kayak bagaimana? Akhirnya saya niat menghindari maksiat, menghindari dosa. Akhirnya saya niat Bismillahirrahmanirrahim, niat saya nyalip kaos pendek lillahi ta'ala. Saya salib itu. Kemudian tidak lama kemudian saya juga disalib lagi oleh remaja putri boncengan. Nah ini serius, boncengan. Maaf ngomong ini di masjid, sebenarnya nggak enak ceritanya, tapi mumpung istri saya nggak hadir. Jadi istri saya itu 3 Ibu, anaknya. Istri saya satu. Kalau Ustaz Abid, istri seneng 1 atau 2? 1 aja kata Ustaz Abid. Saya juga setuju istri itu 1 aja Bu. 1 di Moratabir, 1 di Jambi, 1 di Bengkau. Ibu yang saya muliakan, ketika saya salib itu Bu, kemudian tidak lama lagi saya disalib oleh seseorang yang boncengan remaja putri itu, kaosnya ngapret banget sampai punggungnya itu nampak gitu. Punggungnya itu nampak, saking kecilnya kaos itu. Kemudian saya mikir, ya Allah, pertama-tama saya lihat betis, saya niat menghindari maksiat, terus kok saya salib ternyata saya dapat kaos pendek. Saya salib lagi dengan niat untuk menghindari maksiat, kok dapat punggung kayak gitu. Ya Allah, saya takut, ya Allah, andai kata saya lihat lagi, nanti ada apa-apa lagi. Ya sudahlah, kalau kayak gitu saya nikmati saja. Begitu Ibu. Itu di jauh sana, mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terakhir banget Ibu, kembali ke tadi, Rasulullah mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian Aisyah senang banget. Rasulullah bilang, wahai Humairah, apakah kau senang dengan doa yang saya panjatkan? Aisyah mengatakan, senang banget ya Allah, doa engkau adalah mustajab. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini, ini terakhir dan mohon dicamkan kabar gembira. Rasulullah mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, innaha
la du'ai li ummati fi kulli shalah. Sungguh Aisyah, demi Allah saya berdoa memohonkan ampunan untuk umatku seperti tadi tiap-tiap saya melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Itulah Rasulullah yang kita peringati hari ini, Bu. Jadi kalau ada di Indonesia jangan peringati mulai Nabi itu bidah. Ini adalah tidak benar. Betul atau betul? Setuju atau setuju? Ini Rasulullah SAW begitu cintanya. Kita belum lahir, kita sudah dirisaukan oleh Rasulullah. Kita sudah dimohonkan ampun oleh Rasulullah. Mudah-mudahan sepulang dari Masjid Baitul Salam ini, sebelum sampai ke rumah kita, dosa-dosa kita sudah diampuni semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu, terakhir saya boleh baca pantun ya. 3:30. Nanti Allah kayak tadi ya, Bu. 3:30. Ikan sepat dicampur tempe 3:30, memang sudah sore. Allah Allah Allah. Ikan sepat dicampur tempe 3:30, memang sudah sore. Allah Allah Allah. Sayur pare dicampur kangkung karena sudah sore ngajinya rampung. Sayur pare dicampur kangkung karena sudah sore ngajinya rampung. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah Habibillah ala yasin Habibillah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala hilaf mohon dimaafkan. Seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala hilaf mohon dimaafkan. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin